pengertian. Teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah tersebut. Tujuan teks diskusi seperti jenis teks lainnya yang kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Teks diskusi juga memiliki tujuan khusus. Tujuan teks diskusi adalah menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Jadi pihak yang berdiskusi kemudian akan saling bertukar pikiran dan mendapat perspektif yang beragam. Selain itu, teks diskusi juga bertujuan sebagai media untuk menguji gagasan diri sendiri maupun menguji gagasan atau pendapat dari orang lain. Dengan terjadinya pertukaran gagasan, kita tentunya bisa mempelajari hal baru dari sudut pandang orang lain yang mungkin tidak bisa terlihat oleh kita. Ciri-ciri 1. Punya masalah atau topik yang dibahas. Teks diskusi harus memiliki topik atau isu masalah yang dibahas untuk membantu menetapkan fokus dan arah diskusi. 2. Terdapat argumen pro dan kontra. Argumen pro adalah pendapat yang mendukung atau menyatukan pandangan positif terhadap isu yang dibahas dalam diskusi. 3. Memiliki kesimpulan atau resolusi. Teks diskusi memiliki kesimpulan atau resolusi yang berisi rangkuman singkat dan penilaian akhir terhadap isu yang dibahas. Struktur teks diskusi. 1. Berikut ini beberapa struktur teks diskusi. Isu berisi mengenai masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Argumen yang mendukung. Pada bagian yang mendukung ini, kamu dituntut untuk menyebarkan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang masalah yang sedang dibahas. Argumen yang menentang. Argumen yang menentang berisi mengenai pertentangan terhadap masalah yang sedang dibahas, disertai alasan-alasan yang mendukung. Kesimpulan berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Usahakan ambil jalan tengah dari isu yang dibahas. Kebahasan teks diskusi. 1. Penggunaan konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan menggunakan kata hubung, tetapi, sedangkan, namun, dan sebaliknya. 2. Penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. 3. Penggunaan modalitas. Modalitas adalah kata yang punya makna, kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, mungkin. Kami mempunyai saran agar kamu sebaiknya membaca terlebih dahulu contoh teks diskusi sehingga bisa memahami secara betul materi yang kita bahas kali ini. Contoh teks diskusi: mengemudi kendaraan pribadi ke sekolah. Isu: fenomena pelajar di bawah umur yang mengemudi kendaraan pribadi ke sekolah, khususnya sepeda motor, sempat marak dibahas. Ada orang tua yang melarang anaknya mengemudi kendaraan pribadi, ada pula yang memfasilitasi anaknya pergi ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Argumen menentang. Orang tua yang melarang anaknya mengemudi berpendapat bahwa salah satu syarat bagi pengemudi kendaraan harus dilengkapi dengan surat izin mengemudi, SIM. Sementara itu, usia anak mereka sendiri belum mencukupi untuk memiliki SIM tersebut. Selain belum memiliki SIM, remaja juga kerap menyepelekan peraturan keselamatan. Agar tidak dinilai kampungan oleh teman-temannya, mereka tidak mengenakan helm, melepas spion, dan kebut-kebutan. Argumen mendukung. Sebaliknya, jika kita bertanya kepada orang tua yang mengizinkan anaknya mengemudi ke sekolah, mereka beralasan agar lebih efektif dan efisien waktu. Ada juga yang menganggap anaknya telah mahir berkendara dan dapat berhati-hati di jalan. Sebagian bahkan merasa bangga melihat anak mereka sudah bisa membawa kendaraan sendiri padahal masih di bawah usia. Kesimpulan: sesuai peraturan lalu lintas, pelajar di bawah umur tidak diizinkan mengemudikan kendaraan. Orang tua dapat mengantar anaknya ke sekolah jika ingin lebih efektif dan efisien waktu.